Kita ketemu lagi di bagian yang keempat yang saya beri judul PSBB, Peningkatan Spiritualitas Berskala Besar. Secara resmi, DKI memberlakukan PSBB mulai dari 10 April sampai 24 April. Artinya secara formal, hampir semua aktivitas kerumunan akan dibatasi, kecuali hal yang penting, seperti pergi berbelanja atau ke rumah sakit. Dengan demikian, bukan hanya sekolah, tempat ibadah, sekarang kantor-kantor juga banyak yang ditutup. Sehingga yang stay at home menjadi lebih masif dan jumlahnya lebih banyak. Itu sebabnya saya bisa katakan bahwa kita sudah berada di dalam fase extraordinary, luar biasa. Dan di dalam kondisi unprecedented yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, tidak pernah terjadi sebelumnya. Entah kita berapa lama lagi akan seperti ini. Mungkin bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 19, nobody knows, only God knows. Itu sebabnya ketika kita sedang stay at home karena PSBB ini, kita tidak boleh, sekali lagi saya bilang, kita tidak boleh hanya mengerjakan hal-hal yang ordinary di situasi yang extraordinary, hal-hal yang biasa di situasi yang tidak biasa, hal-hal yang rutin di situasi yang membutuhkan kreativitas, hal-hal yang repetitif dan reguler di situasi yang membutuhkan inovasi. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan kena PSBB negatif, yaitu peningkatan sedih, susah, sirik, sinis, berskala besar, yang akan mengakibatkan hancurnya hubungan antar keluarga dan hubungan dengan kolega. Kita mesti melakukan hal yang berbeda, yang extraordinary, yang tidak biasa, yang kreatif, yang inovatif, agar kita mengalami PSBB positif, yaitu peningkatan senang, suka, sehat, berskala besar. Saya percaya dan yakin bahwa dunia yang akan kita hidupi tidak akan sama lagi. The world will not be the same again. Dan itu sebabnya we have to be ready for a different world. Akan ada the new normal, akan ada the new business model, akan ada the new society, dan terlebih akan ada the new digital age. Dan bagian 4 ini saya akan fokus kalau ada the new things yang akan terjadi post-COVID. Kita harus jadi apa? Meningkatkan spiritual kita berskala besar agar post-COVID kita bisa mengalami hal ini. Itu sebabnya kami orang Kristen tidak pernah berpikir bahwa kita mengadakan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah di rumah. Sebentar lagi rekan-rekan kita yang beragama Islam akan melakukan puasa. Mungkin sholat tarawih juga di rumah. Bahkan tidak mungkin Idul Fitri juga di rumah. Kita nggak tahu kapan. Apakah bisa selesai atau tidak. Nobody knows. Kita berharap ini yang pertama dan terakhir di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, nobody knows. Only God knows. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang mesti kita lakukan agar menghadapi situasi yang seperti ini, yang unprecedented, kita tidak stres, walaupun ada pembatasan sosial berskala besar, tapi kita justru bisa melakukan peningkatan, perluasan spiritual berskala besar. Ada 4 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah accept it without too much complaint. Kita harus menerima keadaan ini tanpa banyak mengeluh. Jangan marah, resah, galau, sedih, karena akan menambah stres Anda. Ingat, hati yang susah adalah virus yang mematikan. Engkau mesti accept it even you don't understand why. You have to accept it even you don't want to. Kemampuan menerima dengan besar hati keadaan ini akan membuat hati kita tenang dan gembira. Ingat, hati yang gembira adalah vaksin yang menyembuhkan. Setelah kita accept, kita tidak hanya pasrah jadi victim atau menunggu godot, tapi kita harus berusaha menjadi victor, pemenang dengan cara yang kedua. Believe that God is in control. Percaya Tuhan itu pegang kendali. Ini yang membedakan orang beriman, faith based, dan orang yang ketakutan, fear based. Kita mesti percaya God is in control kepada otoritas, kepada pemerintah pusat, daerah. Kita percaya God is in control kepada para ahli, tenaga medik, dokter. Kita percaya Tuhan is in control terhadap hidup kita. Percaya Gusti ora nate sare, Tuhan tidak pernah tidur. Kita akan bertindak berdasarkan iman, bukan berdasarkan ketakutan.
Yang ketiga, setelah kita accept, believe God. Yang ketiga, convert our ibadah, our worship from sekedar ritual menjadi relationship. Yaitu dengan cara apa? Meningkatkan penyembahan kita. Push, press until something happen. Kalau dulu sebelum COVID, saya 1 jam bangun pagi, saya berdoa pagi 15 menit, baca Alkitab 30 menit, 15 menit berdoa untuk orang lain. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini, saya dan istri malah melakukan penyembahan, menyanyi 1 jam untuk bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Justru dalam kondisi seperti ini, menyembah. Bukan hanya menyembah, yang kedua, mendengarkan firman Tuhan lebih sering daripada berita-berita negatif. Kalau dulu seminggu sekali, sekarang minggu bisa 2, 3, 4 kali. Hari biasa bisa 1, 2. Jadi dalam seminggu kita bisa mendengarkan firman Tuhan 6 kali dari pendeta seluruh dunia yang membuat iman kita kuat. Setelah mendengar, yang ketiga, kita juga membaca kitab suci dengan lebih intens lagi. Setelah membaca, kita juga melakukan doa syafaat. Push, pray until something happen. Saya berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saya berdoa untuk Pak Terawan, Menteri Kesehatan. Saya berdoa untuk Pak Doni. Saya berdoa untuk Pak Yuryanto. Saya berdoa untuk Gubernur Pak Anies Baswedan dan para menteri. By name saya doakan mereka. Saya berdoa untuk perusahaan. Saya berdoa untuk pimpinan saya di perusahaan. By name melakukan doa syafaat. Dan yang kelima, saya juga meningkatkan iman dengan beribadah bersama dengan keluarga. Waktu Jumat Agung menarik sekali. Kami bisa beribadah bersama di 4 lokasi, 3 kota, Jakarta, New South Wales, dan California. Anak-anak berkumpul, kita berdoa bersama, saya memberitakan firman. Dan penting sekali, saya melakukan perjamuan suci online. Saya pimpin dari Jakarta, mereka menyiapkan roti dan anggur di tempat ini. Ini pengalaman baru buat kami. Dan saya yakin teman-teman Muslim akan mengalami yang sama nanti pada waktu Idul Fitri. Kita melakukan ibadah bersama-sama. Yang keempat, setelah convert, yang keempat kita melakukan apa saudara? Devote to God's will. Kita harus menyerah dan berani berkata, kehendak Tuhan yang terjadi. Bagi yang terhindar, bersyukur dan tetap waspada. Bagi yang terpapar, tetap beriman dan terus berupaya. Bagi yang terkapar, percayalah Tuhan menyediakan tempat yang percaya. Keberanian kita devote kehendak Tuhan itu yang luar biasa. 4 langkah ini kalau kita bisa praktekkan di tengah COVID ini, yaitu accept tanpa komplain, believe that God's in control. Yang ketiga, convert our worship from ritual to relationship. Dan yang keempat, devote, membuat spiritual rohani kita meningkat dan kita akan menjadi manusia yang berbeda. Lebih sabar, lebih mengasihi, lebih mau memberi, lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih mengandalkan Tuhan. Don't miss this wonderful opportunity, unprecedented opportunity to increase your faith, to have a deeper relationship with God. Dengan cara ini kita bisa keluar dari COVID ini, post COVID, dengan luar biasa, makin dekat, makin luar biasa sama Tuhan. Percayalah, kita akan melalui semuanya dengan baik. Badai pasti berlalu. The best is yet to come and will be stronger than before. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun saudara percaya. Kita percaya mujizatnya disediakan bagimu. Engkau akan diangkat dan dipulihkannya. Kiranya Tuhan memberkati.